Kemudian sedikit sekali ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Apalagi di era kondisi seperti sekarang ini, gitu kan, di mana terbuka satu sama lain, jadi kita bisa membaca apa yang dibutuhkan oleh negara lain pada momen tertentu, pada saat tertentu, kemudian juga apa yang bisa kita penuhi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi bisnis kita tidak terbatas hanya untuk di lingkungan kita sendiri saja, atau di lingkungan area kita saja, atau bahkan untuk di lingkungan negara kita saja, tapi saat ini bisnis kita sudah bisa merambah ke negara atau wilayah-wilayah yang mungkin selama ini belum pernah kita pikirkan. Kita bisa mempelajari untuk kebutuhan negara-negara di kawasan Asia Barat seperti apa. Kita bisa mempelajari kebutuhan negara-negara di Afrika itu seperti apa. Makanya kenapa banyak bisnis orang-orang Afrika yang datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, hanya untuk sekedar membeli bahan baku, bahan-bahan baju, ya, kemudian mereka bawa ke Afrika, kemudian bisa dijadikan sebagai apa? Mereka olah sendiri menjadi baju dan yang lain sebagainya. Artinya adalah bahwa bisnis ini tidak terbatas harus memenuhi kebutuhan yang ada di sekitar kita saja. Kita bisa merintis, kita bisa mencari tahu apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak muda yang ada di Singapura. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak muda yang ada di Malaysia, Thailand, Filipina, dan lain sebagainya. Apakah sesuai nggak sih yang mereka butuhkan itu dengan anak-anak muda yang ada di Indonesia? Nah, ini kan perlu kita riset, kita perlu survei, kita perlu pelajari untuk dalam rangka apa? Untuk mencari peluang-peluang bisnis. Karena era saat ini tidak terbatas bahwa Anda harus jualan Anda itu hanya terbatas di area tertentu saja. Anda jualan hanya di Bekasi saja. Ketika memang dulu ketika Anda jualan secara fisik, ada tokonya, ada rukonya di Bekasi, maka mungkin hanya orang Bekasi saja yang membeli produk Anda. Tapi ketika produk Anda sudah terdaftar di marketplace, artinya Anda sudah memiliki toko online, itu pembeli bisa berasal dari mana saja. Bukan lagi berasal dari wilayah sekitar Anda. Tapi ya mungkin pembeli-pembeli dari Cirebon, dari Semarang, dari Surabaya, dari Jogja, itu bisa membeli produk Anda secara online. Nah, tinggal bagaimana Anda memiliki tingkat keunikan, memiliki tingkat kualitas daripada produk yang Anda tawarkan tersebut. Sama halnya gitu kan seperti manusia gitu kan, bahwa negara pun butuh untuk berinteraksi dengan negara lain. Tapi contoh seperti negara-negara Singapura yang mereka memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya alamnya. Lahan mereka kecil, lahan mereka terbatas, tidak mungkin ada pertanian di sana. Tapi kenapa gitu loh, walaupun misalnya Singapura itu negara luas wilayahnya kecil, hanya mungkin ya se-Jakarta lah luasnya seperti itu, bahkan mungkin area pertaniannya pun tidak terbatas, mereka tidak memiliki sumber daya alam seperti gas, padahal gas dibutuhkan untuk menyalakan listrik, menghidupi mereka itu kan, listrik, air dan lain sebagainya. Mereka tidak memiliki kekayaan. Tapi kenapa? Gitu kan sampai dengan saat ini Singapura menjadi mata uang tertinggi di ASEAN. Singapura menjadi negara yang saat ini tingkat domestic growth produknya atau domestic GDP-nya, growth domestic produknya itu masih lebih paling tinggi di negara ASEAN. Padahal kalau kita lihat, ya mereka tidak memiliki sumber daya alam yang mumpuni. Mereka membutuhkan Indonesia untuk mensupport kebutuhan berasnya mereka. Mereka membutuhkan Indonesia untuk mensupport gas alamnya. Mereka membutuhkan juga Malaysia, misalnya untuk supporting minyaknya atau apapun itu. Dan mereka pun juga membutuhkan supporting dari negara-negara Thailand, Vietnam, dan Filipina untuk memenuhi kebutuhan warganya. Berarti apa gitu kan? Berarti kalau kita lihat ada celah, ada peluang yang bisa kita manfaatkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Sama halnya dengan Jepang. Jepang ini sudah terlalu canggih, memang sudah terlalu bagus. Mereka bisa memanfaatkan lahan yang sedikit, tapi bisa menghasilkan 3-4 kali lipat dibanding yang
luasan yang sama. Jadi dengan luasan yang sama, mungkin kalau di Indonesia padi itu panennya setahun 2 kali, kalau di mereka bisa setahun 4 kali. Jadi mereka bisa memanfaatkan teknologi sehingga menghasilkan produk yang jauh lebih banyak dengan lahan yang sangat kecil. Banyak negara yang memang eh, tidak memiliki sumber daya alam yang cukup mumpuni, tapi terkenal dengan sumber daya alamnya. Contoh seperti Swiss. Swiss itu terkenal dengan penghasil coklatnya yang cukup bagus. Swiss itu terkenal dengan jam tangan yang cukup bagus, tingkat keamanan yang cukup bagus. Kita bicara masalah Swiss sebagai penghasil coklat yang terenak lah istilahnya di dunia. Padahal negara Swiss sendiri itu tidak memiliki perkebunan coklat. Swiss tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk membuka perkebunan coklat, tapi kenapa Swiss dikenal sebagai negara penghasil coklat? Karena tadi, Swiss memanfaatkan negara-negara sekitarnya, menyuruh mereka untuk menanam coklat, kemudian hasil daripada kebun coklatnya itu mereka kirim ke negara Swiss, dan kemudian diolah sama Swiss, sehingga akhirnya Swiss terkenal sebagai negara produsen coklat terbaik di dunia. Padahal secara sumber daya alam atau secara bahan bakunya itu Swiss tidak memiliki, gitu. Mereka tidak punya perkebunan coklat yang cukup luas. Nah, sama halnya juga dengan negara-negara seperti misalnya Australia atau New Zealand. Nah, mereka itu adalah negara dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding dengan jumlah shiftnya, jumlah dombanya. Tapi bagaimana mereka bisa kerjasama memenuhi kebutuhannya? Dalam artian adalah ya mereka kerjasama dengan pihak lain. Sama halnya dengan Indonesia. Di Indonesia ini tingkat konsumsi dagingnya itu, sedangkan kebutuhan daging dalam negeri itu belum bisa dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha peternakan-peternakan yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang mengakibatkan bahwa ada kerjasama untuk import daging sapi dari negara Australia dan New Zealand. Sehingga Australia memiliki tingkat ketergantungan ya, cukup tinggi untuk mengekspor daging sapi ke Indonesia. Nah, tentunya ini menjadi sebuah lahan usaha yang cukup menjanjikan dan menggairahkan ketika ternyata kebutuhan suatu negara akan daging sapi cukup tinggi, sedangkan negara tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kasus yang kemarin tentang minyak goreng. Minyak goreng Indonesia pada dasarnya atau minyak goreng yang memang berasal dari CPO-nya kelapa sawit itu tidak diterima oleh negara-negara di kawasan Eropa karena mereka menganggap bahwa minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit itu memiliki tingkat kerusakan lingkungan cukup tinggi. Nah, sehingga dilarang ekspor kelapa yang berasal dari minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit ke wilayah Eropa, dan ini sudah berlangsung cukup lama. Tapi ketika terjadi perang Rusia dan Ukraina, di mana itu mengganggu pasokan minyak goreng ke negara-negara Eropa, mulailah mereka negara Eropa suka mau tidak mau untuk mengimpor minyak goreng dari Indonesia atau mengimpor CPO-nya dari Indonesia. Nah, akibat dampak permintaan luar negeri yang cukup tinggi, ternyata tidak diantisipasi dan tidak dipersiapkan oleh produsen minyak goreng yang ada di Indonesia. Akhirnya, karena harga jual di luar jauh lebih tinggi, maka dieksporlah CPO dari kelapa sawit yang ada di Indonesia ke luar negeri. Karena ekspor yang cukup tinggi berakibat kepada kelangkaan minyak di dalam, itu menjadikan sebuah anomali atau sebuah dilema, kok negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia masyarakatnya kesusahan mencari minyak goreng.
Sampai akhirnya kemudian Presiden membuat sebuah keputusan yang salah satu keputusan adalah melarang ekspor CPO ke luar negeri. Artinya adalah Presiden men-stop penjualan minyak goreng ke luar negeri. Dan ini ternyata berdampak kepada negara yang sudah terganggu dengan keputusan Presiden Indonesia tersebut adalah India. India sempat kelimpungan karena mereka biasanya mendapatkan pasokan minyak goreng itu dari Indonesia, dan ketika ada peraturan pemerintah melarang ekspor minyak goreng ke luar negeri, ya India kelihatan. India kebingungan gimana caranya memenuhi eh, kebutuhan minyak goreng dalam negeri, karena sama, India dan Indonesia sama, tapi yang menyukai hal-hal yang fried, yang digoreng, sehingga ketika ada kelangkaan minyak goreng itu bisa mengalami stabilitas ekonomi dalam negeri. Nah, jadi hal-hal itulah yang perlu dipahami oleh kita semua, bahwa ya sama halnya seperti manusia, bahwa negara itu juga butuh untuk berinteraksi dengan negara lain. Negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan. Mereka butuh negara lain kebutuhannya, baik kebutuhan pokoknya ataupun kebutuhan hal-hal yang lain. Dan kembali bahwa banyaknya pengusaha di suatu negara dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran dari negara tersebut. Kenapa Amerika bisa lebih makmur daripada Indonesia? Kenapa Singapura bisa lebih makmur daripada Indonesia? Karena memang tingkat jumlah pengusaha di negara tersebut itu lebih daripada 4% dari jumlah penduduknya. Sehingga ekonominya berputar, sehingga bisnisnya berjalan dengan baik. Nah, inilah dasar kenapa kita harus belajar bisnis, karena memang di luar sana banyak negara-negara atau masyarakat dunia yang membutuhkan produk-produk yang bisa kita buat. Bahkan terkadang hanya sebuah sabut kelapa saja, kalau ada perhatikan, sabut kelapa itu kan dalam tanda petik dibuang. Gitu. Setelah si pembeli kelapa mendapatkan kelapanya atau mendapatkan airnya, itu sabut kelapanya kan dibuang. Tapi ternyata dari sabut kelapa itu memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi. Dan masih sedikit suppliernya. Dalam artian pengusaha yang bermain di sabut kelapa tersebut pasti belum banyak. Nah, sehingga peluang untuk menjadi eksportir sabut kelapa ke negara Jepang itu masih cukup tinggi. Jadi sebenarnya banyak peluang-peluang bisnis yang bisa kita implementasikan dan realisasikan, tidak hanya di dalam negeri, tapi bagaimana juga kita mulai berbisnis untuk mencari atau mengakses kebutuhan-kebutuhan yang ada di negara lain. Entrepreneur 97%, Indonesia ya baru kurang lebih 0,8 itu tahun 5 atau 10 tahun yang lalu, sekarang sudah di angka 1,8. Walaupun memang mayoritas pengusaha di Indonesia itulah pengusaha yang memang uh, business owner. Jadi dia yang punya warung, dia yang hanya masih skala mikro lah, UMKM. Itu mayoritas di Indonesia adalah pengusaha-pengusaha yang memang skalanya skala lebih. Jadi definisi bisnis kedua menurut What is Swim, bisa suatu sistem yang produksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi ketika kita bisa membuat sebuah sistem, yang mana sistem itu untuk memproduksi apakah itu produksi barang atau jasa, di mana barang dan jasa yang kita produksi itu kita manfaatkan atau kita tawarkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Untuk Given and Ever, bisnis itu merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau buat bisnis itu hanya terbatas memuaskan kebutuhan saja. Ya, jadi definisi bisnis itu adalah ketika kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh orang lain, tapi di balik memenuhi itu juga ada timbal balikan kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk kayak keuntungan, kan? Karena nggak mungkin kita memberikan barang, satu jasa untuk memenuhi kebutuhannya mereka, tapi kita sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Itu namanya kegiatan sosial.
Tapi kalau kegiatan bisnis, kita memenuhi apa yang mereka butuhkan, kita berikan apa yang mereka maui, tetapi di samping itu kita pun juga mendapatkan keuntungan daripada transaksi tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan definisi bisnis. Nah, bentuk-bentuk organisasi bisnis itu ada perusahaan perseorangan, yaitu bentuk usaha atau bisnis yang dimiliki oleh satu orang saja. Biasanya aspek legalnya tidak terlalu diperhatikan. Ini seperti perusahaan dagang, warung atau UMKM lah seperti itu. Jadi dia yang menjadi pemiliknya, dia yang menjadi direkturnya, dia yang menjadi bendaharanya, dia yang menjadi marketing dan yang lain sebagainya lah. Artinya adalah bahwa ya usaha itu hanya satu orang yang menjalankan, keuntungannya pun juga untuk dia sendiri, tapi ketika ada kerugian pun dia yang menanggung sendiri. Ini yang namanya perusahaan perseorangan. Walaupun mungkin ya tadi dia sudah punya pegawai dan yang lain sebagainya, tapi karena memang bisnisnya itu dimiliki oleh satu orang. Masih jelas kelihatan di layar Anda slide-nya? Halo? Masih, Pak. Iya. Oke. Kemudian setelah perseorangan, yang berikutnya apa? Yang namanya adalah perusahaan persekutuan atau CV. Ini dari bahasa Belanda, Gemeenschapsvereniging gitu, seperti itu. Jadi bentuk organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan, sehingga tanggung jawab dan hak akan dilakukan oleh mereka berdua. Kalau di sini nggak cuma hanya satu orang, kalau oke, saya ulang berarti ya, pertanyaan tadi ya. Oke, perseroan terbatas, sorry, thank you. Nah, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Jadi bedanya dengan CV itu, kalau yang PT ini kepemilikannya bisa lebih dari 4 atau 5 orang. Bisa 10 orang, bisa 100 orang, bahkan bisa ribuan orang, tergantung apakah PT tersebut sudah melakukan IPO atau internal public offering gitu. Jadi penawaran kepada pihak lain. Dan kepemilikannya pun diakui berdasarkan lembar saham yang dimilikinya. Apakah 5%, 10%, 20%, dan yang lain sebagainya. Nah, makanya pembentukan perseroan terbatas ini lebih rigid, lebih rumit dibanding pendirian CV. Kalau CV mungkin sekedar dana 3.500.000 saja itu sudah bisa membuat usaha menurut CV. Tapi kalau PT itu pendaftarannya tidak hanya sebatas di notaris saja, tapi bagaimana PT ini pendaftarannya sampai ke Kemhumkam, gitu, Kemkumham, sorry, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pendirian dan aspek legalnya PT. Kemudian PT tidak boleh memiliki nama yang sama antara satu PT dengan PT yang lain itu tidak boleh punya nama yang sama. Kalau CV itu masih dimungkinkan. Jadi kalau CV-nya inti ada di Bekasi, itu dimungkinkan ketemu namanya CV inti juga yang ada di Cilegon. Itu dimungkinkan karena memang tidak ada, walaupun mungkin dari sisi logo dan dari sebagainya berbeda. Tapi kalau PT tidak bisa. PT inti yang ada di Bekasi itu sudah tidak boleh lagi digunakan PT ketika saya di Cilegon mau membuat PT namanya inti juga. Nah itu nggak boleh. Jadi PT itu harus namanya cuma ada satu di seluruh Indonesia. Makanya harus didaftarkan ke Kumham, harus didaftarkan ke uh, apa namanya mereknya, tanda daftar perusahaannya, TDP dan lain sebagainya. Jadi yang di bentuk-bentuk jenis perusahaan. Jadi ada yang bentuk perseorangan, tentunya yang paling mudah. Tapi memang kalau namanya perusahaan perseorangan ya mudah gampangnya, tapi pengelolaannya ya masih sendiri gitu kan. Kurang bisa, resikonya pun ditanggung sendiri, walaupun keuntungan juga keuntungan untuk sendiri. Gitu kan. Nah, kalau CV sudah mulai ada 2 atau 3 orang yang sama-sama mengelola perusahaan tersebut. Dan kalau PT itu pemilik modalnya atau pemilik sahamnya itu bisa banyak orang, walaupun mungkin pengolahan tetap mereka memutuskan dan memilih ada orang-orang yang profesional yang dibayar untuk menjalankan PT tersebut.
PT-nya PT bisa bergerak dalam bidang jasa ataupun bisa dalam bidang produk. Kemudian kalau kita bicara tentang perencanaan perusahaan, perencanaan bisnis atau bisnis plan atau bisnis proposal, mulai dulu pemahaman tentang planning. Nah, planning bisa juga what is the juga. Maksudnya adalah memutuskan atau memikirkan terlebih dahulu apa sih yang akan dilakukan. Saya dikatakan what is the juga. Proses kemudian menggunakan berbagai tindakan yang akan dilakukan mencapai tujuan, adanya tindakan, adanya kemudian ada investasi dan adanya ekonomi. Jadi ketika kita hubungannya dengan bisnis plan ini atau bisnis proposal ini adalah kita sudah merencanakan terlebih dahulu, kita sudah memutuskan terlebih dahulu, kita sudah menuliskan terlebih dahulu apa-apa yang akan kita lakukan, apa-apa yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Biasanya adalah kita menentukan target-target kerja yang harus didapat. Itu bagian daripada perencanaan bisnis. Dan sekali lagi bahwa kenapa bisnis ini harus memiliki perencanaan? Ya satu untuk mengukur, gitu kan, untuk mengevaluasi bahwa kerja kita itu ada targetnya. Nggak hanya sebatas kerja, nggak hanya sebatas usaha, tapi kita ada target yang harus kita kejar. Sehingga ada upaya untuk bisa mencapai target tersebut. Salah satu pentingnya bisnis plan atau bisnis proposal ini adalah bahwa ketika kita membuat rencana bisnis ini, kita bisa mengukur, gitu kan? Kita bisa menentukan target apa yang ingin kita raih di masa di 1 atau 2 atau 3 atau bahkan mungkin 5-10 tahun ke depan. Perlu ada sebuah tujuan. Dan di sini perencanaan harus smart. Jadi ketika kita akan membuat sebuah rencana, pastikan bahwa rencana yang kita buat itu harus mengindikasikan atau sudah ada unsur-unsur smartnya. Nah, smart itu adalah ada essence spesifik, measurable, achievable, reliable, dan timeable. Spesifik artinya bahwa rencana bisnis yang jelas itu adalah bahwa nggak bisa kita menulis perencanaan bisnis misalnya menjadi perusahaan global di menjadi perusahaan global di Indonesia. Apakah itu sudah merumuskan visi misi atau bahkan tujuan perusahaan? Ya, ketika diputuskan bahwa perusahaan punya target menjadi perusahaan global secara umum, ya dia sudah memiliki target. Tapi apakah target yang sudah spesifik? Belum. Karena apa? Karena tidak mencerminkan 5W 1H-nya. Artinya adalah kapan mau jadi, kan W5W 1H itu kan what, when, who, where, when. Itu kan harus jelas. Artinya adalah ketika kita punya target menjadi perusahaan global, kapan waktunya? Siapa yang akan menjalankan? Gitu kan? Di mana yang kita, terus apa objektifnya? Kemudian bagaimana cara mencapainya? Satu hal itu kan, itu kan, bagaimana cara meraihnya atau gimana cara mencapainya? Itu harus spesifik. Kemudian yang kedua bisa diukur, measurement itu dapat diukur, achievable bisa diraih, reliable itu harus dan realistis dan bisa dengan kondisi. Jangan terlalu muluk-muluk, padahal mungkin, tapi jelas kapan waktu pencapaian.
angka-angka yang ingin kita capai. Jadi apa itu perencanaan bisnis? Jadi perencanaan bisnis adalah proses perumusan dibuka apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan di dalam menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berujung kepada perubahan perusahaan. Jadi kita rumuskan dulu, kita akan menetapkan dan memusatkan tujuan perusahaan dalam menetapkan keterangan dan analisis yang sesuai. Artinya gitu, bisnis plan ini, rencana bisnis ini, dengan rencana bisnis kita bisa menentukan kita mau kemana, kita ada di mana dan kita mau kemana. Menetapkan dan memusatkan tujuan perusahaan dengan memanfaatkan keterangan dan analisis yang sesuai. Jadi berdasarkan masukan-masukan, berdasarkan analisis, berdasarkan info-info, proyeksi-proyeksi dan sebagainya, apakah kira-kira 2 tahun lagi, 3 tahun lagi perusahaan kita bisa menuju apa yang kita butuhkan. Kemudian perusahaan itu dapat memanfaatkannya sebagai alat penjualan dalam menangani hubungan penting termasuk para pembeli pinjaman. Ya, di awal saya sampaikan bahwa bisnis proposal itu atau perencanaan bisnis sebagai gambaran bagi para pihak ketiga ketika dia mau mengetahui, misalnya contoh Anda mau pinjam dana itu. Anda mau pinjamnya ke pihak bank, Anda mau nyari dana dari pihak investor, tentunya investor perlu mengetahui dulu gitu kan. Mana proposalnya. Studi proposal ini bisnis inilah kita bisa memberikan gambaran gitu kan. Gambaran dari aspek legal perusahaannya, gambaran produk yang dijualnya, gambaran kompetitornya, gambaran strategi Anda untuk menawarkan atau menjual produk tersebut, dan gambaran-gambaran lainnya yang memang sangat dibutuhkan oleh investor ketika dia membaca profil perusahaan. Sehingga business plan atau business proposal ini penting untuk meyakinkan investor, untuk meyakinkan pihak perbankan ketika kita sedang mencari pendanaan dari pihak ketiga. Kemudian juga kita bisa memasukkan rencana untuk menghimpun pendapat dan dasar dari orang lain. Jadi ketika kita misalnya membuat business plan ini, ada masukan-masukan, ada saran-saran yang bisa memperkaya proposal bisnis yang Anda buat. Mungkin ketika kita presentasi dengan investor atau dengan pemilik modal yang sudah ada, gitu kan, ada masukan-masukan, ada harapan-harapan ini harusnya dibikinkan, ini harusnya tambah ini, dan sebagainya. Nah, ini bagian daripada kita menghimpun pendapat dan nasihat dari orang lain. Seperti itu. Dan kemudian juga sama. Rencana bisnis dapat mengungkap segala kelalaian atau kelemahan dalam proses perencanaan perusahaan. Jadi dengan bisnis plan yang kita buat itu akan menjadi bahan koreksi kita gitu. Ketika misalnya ketika misalnya para investor melihat bahwa ini masih kurang nih, kan bisa sekian gitu. Kan penjualannya bisa sekian. Nah, ini bagian daripada mengungkapkan kelemahan-kelemahan ketika kita sedang atau ketika kita membuat perencanaan bisnis perusahaan. Apa saja dalam cara membuat bisnis plan? Pertama, tentunya bahwa ada pendahuluan. Jadi pendahuluan itu biasanya membuat informasi yang jelas, detail tentang usaha yang akan kita buat atau usaha yang sedang kita jalankan. Usahanya apa? Apakah bentuk perorangan, apa bentuk CV, atau bentuk PT, kemudian jenis usahanya apa. Misalnya nama PT-nya, nama usahanya itu Makmur Sejahtera. Nah, itu kan namanya Makmur Sejahtera. Jenis usahanya apa? Nah, misalnya jenis usahanya adalah supplier
bahan-bahan kebutuhan pokok misalnya, atau supplier sembako, atau supplier kebutuhan pabrik sebagainya. Terus kemudian ya kalau memang ini sudah betul ada aspek legalnya, pasti ada akta notarisnya. Jadi perusahaan ini, PT ini, CV ini didirikan berdasarkan akta notaris dan sebagainya. Kemudian ada struktur kepemilikan modal. Berapa orang yang ada di sana? Ketika misalnya CV itu ada 3 tempat orang, ya buat modalnya sekian. Pemilik modalnya misalnya si A sekian ratus juta, si B sekian ratus juta, atau kalau misalnya si A sekian persen, si B sekian persen, dan yang lain sebagainya. Artinya adalah ada struktur pemilik modal, bahwa kita menyampaikan informasi kepada investor bahwa perusahaan ini tidak dijalankan oleh satu atau 2 orang. Ini ada beberapa orang yang memang sudah terlibat sebelumnya menjalankan perusahaan. Atau mungkin ya Anda one man show gitu. Saya baru sendiri nih, saya butuh pihak ketiga, butuh orang ketiga yang membantu menjalankan atau sama-sama menjalankan usaha ini. Kemudian modal yang di store, Anda butuhnya modalnya seperti apa sih, gitu kan? Apa kebutuhannya? Terus aset yang dimiliki apa saja, perusahaan dan yang lain sebagainya. Artinya adalah bahwa di pendahuluan tadi itu kita sedang menjelaskan kepada pihak ketiga, baik itu perbankan, investor, calon peminjam dana misalnya, tentang usaha kita. Nama usahanya, aspek legalnya seperti apa. Kalau memang belum ada aspek legal ya sampaikan, kita masih belum tercatat di atau belum ditariskan, karena ini masih usaha kecil gitu kan. Tapi yang jelas keterangan umumnya lebih kepada jenis nama usahanya apa atau jenis usahanya apa, kemudian lokasi usahanya di mana, set yang ada saat ini seperti apa gitu kan. Kalau memang ada gambaran tentang ya omset bulanannya bagaimana, itu bisa juga dimasukkan gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa cantumkan juga besaran dana yang dibutuhkan gitu. Besaran dana yang dibutuhkan untuk memenuhi atau menjalankan usaha tersebut. Jadi di bisnis plan ini pertama-tama itu sebelum kita bicara yang lain, yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami adalah kita buat dulu latar belakangnya atau pendahuluannya, gitu kan, memberikan informasi tentang usaha, kalau ada notaris pakai, kalau nggak ada juga ada lewat saja gitu kan. Modal yang didirikan pertama kali berapa, kemudian sekarang dijalankan oleh siapa gitu kan, juga ada asetnya apa saja gitu kan, termasuk ketika memang ada jualannya di mana. Jadi secara sederhana pendahuluan ini menggambarkan hal-hal yang tadi, usahanya apa, nama perusahaannya apa, usahanya apa, kemudian usahanya di mana, kemudian aset apa yang dimiliki, dan kalau memang ada perlu omset yang memang biasanya selama ini didapat berapa, ya bisa juga disampaikan. Jadi langkah-langkah pertama ketika kita membuat perencanaan bisnis atau bisnis proposal, itu ada yang namanya pendahuluan. Karena ini akan berkaitan sampai dengan nanti di akhir, akan mencari ini. Sederhananya kita coba dicek dulu, gitu kan. Maksud saya Anda buat di chat, buat pendahuluan di kolom chat, supaya nanti kita bisa koreksi sama-sama, dan supaya juga mungkin teman-teman Anda bisa melihat. Jadi kita learning by doing, apa yang dipelajari langsung kita praktekkan, supaya nanti kita ada koreksi kalau ada salah-salah, bisa kita sama-sama koreksi. Oke.
Bisa? Seperti itu? Bisa langsung buat pendahuluan di kolom chat? Halo? Halo? Bisa diulang nggak, Pak? Ya, jadi saya nanti akan share screen di sini tentang pendahuluan itu isinya apa saja. Nah, maksudnya adalah bahwa Anda membuat dulu pendahuluan, latar belakang lah istilahnya seperti itu, atau pendahuluan yang poin-poinnya itu ada di top. Misalnya latar belakang kami Maju Sejahtera, kami adalah usaha yang bergerak dalam penjualan apalah. Jadi redaksinya silakan Anda susun, tapi yang jelas di informasi pendahuluan ini mencakup informasi tentang usaha, usaha yang akan Anda jual sebutkan, kalau tidak ada yang mungkin lewat saja. Kemudian ya marketnya seperti apa gitu kan, omsetnya seperti apa, terus kemudian yang dimiliki apa saja, sehingga ada gambaran dari investor bahwa ya usaha yang Anda jalankan ini benar gitu, nggak cuma bohong-bohongan gitu kan. Ada usaha yang sudah berjalan, bukan usaha yang mau berjalan. Bagaimana usaha yang mau berjalan? Bisa saja gitu kan, berarti kita proyeksi. Tapi yang jelas untuk di pendahuluan ini udah jelas, clear. Nama usahanya apa, jenis usahanya apa. Nah, sekarang kita praktekkan. Anda praktekkan. Nah, kita mulai dari kolom chat aja dulu. Jadi masing-masing orang mengisi pendahuluan, tulisnya di kolom chat. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Pak, maaf Pak, tadi poin-poinnya apa ya Pak? Soalnya suaranya putus-putus. Ya, nanti saya kasih. Nanti saya kasih poin-poinnya. Oke Pak, terima kasih. Nah, poin-poinnya ini. Jadi silakan Anda buat pendahuluan. Yang isi dari pendahuluannya adalah ini. Usahanya apa, jenis usahanya apa, gitu kan. Terus kemarin waktu pas mendirikan perusahaan itu modalnya berapa. Kemudian ada aset apa yang sudah dimiliki. Terus kira-kira ya prospeknya seperti apa, gambaran prospeknya. Kemudian Anda buka usahanya di mana. Ya itu saja dulu. Jadi itu saja dulu yang Anda buat. Makanya kenapa diminta di kolom chat supaya nanti kita bisa langsung evaluasi mana-mana yang harus ditambahkan, mana-mana yang harus dikurangi. Karena ini apa namanya bertahap ini dan bersambungan. Nanti setelah bisnis plan, pendahuluan langsung kepada visi misi, ke analisis SWOT, itu kan goal settingnya. Tapi usaha Anda, oke? Bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Oke, silakan. Kalau memang siap, silakan dicoba ya. Silakan yang lain, silakan. Yang belum buat pendahuluan, dibuat pendahuluannya. Setelah yang selesai buat pendahuluan, silakan lanjut kepada visi misi perusahaan. Jadi kembali saya sampaikan bahwa kenapa visi misi ini penting. Karena kenapa visi ini harus ada, kenapa misi ini harus ada, untuk menunjukkan bahwa kita membuka usaha ini dengan serius. Kita ingin membawa perusahaan ini ke arah mana. Ketika Anda tidak punya visi, sama aja Anda dikasih usaha tapi bingung membawa usaha ini ke arah mana. Justru dengan adanya sebuah visi, kita bisa menentukan kita mau jadi apa, perusahaan kita mau jadi apa dalam kurun waktu 5, 10 tahun, 15, bahkan 20 tahun ke depan. Ketika misalnya ada jualannya, bisnisnya itu bakso misalnya.
Ya sudah, Anda tinggal buat visi aja. Jadi pengusaha bakso dengan terbesar se-Bekasi misalnya, atau terbesar se-Indonesia. Berarti apa? Itu kan visi Anda. Visinya apa? Berarti apa? Membuka outlet tiap tahun. Setahun berapa kali buka outlet? Atau memperbaiki kualitas produk, menambahkan variasi produk. Itu bagian daripada visi. Jadi kalau kita sudah punya visi, kita enak. Oh, berarti saya punya target seperti ini. Berarti kita akan menjalankan usaha ini dengan serius, dengan benar. Karena apa? Karena ada visi yang harus kita kejar. Ya. Jadi silakan yang sudah membuat pendahuluan bisa lanjut ke pembuatan visi dan misi. Lanjut ke SWOT ya, yang sudah SWOT program sudah saya jelaskan. Lanjut ke analisis SWOT. Yang sudah lanjut ke analisis SWOT, silakan. Yang belum, tetap Anda mulai dari pendahuluan, kemudian visi misi. Silakan, bagi yang sudah di visi misi bisa lanjut ke analisis SWOT. Jadi strength-nya usaha Anda apa sih kelebihan produk Anda dibanding produk-produk kompetitor? Kemudian Anda cari kelemahannya apa, gitu kan? Apa yang komputer ada dan Anda belum ada. Kemudian opportunity gimana? Opportunity itu peluangnya bagaimana? Dan kemudian tentunya ancamannya seperti apa? Jadi kita buat analisis SWOT berdasarkan usaha yang sedang akan Anda rintis. Berdasarkan pada pendahuluan itu. Jadi SWOT harus sesuai dengan usaha yang akan Anda rintis. Analisis SWOT-nya dikirim ke kolom chat juga ya, Pak? Ya. Atau kalau memang ini waktunya sudah mau jam 11.40, cuman kata kita tidak istirahat, jadi 11.20. Ya, Anda punya waktu sekitar 20 menit lah, WhatsApp grup. Ya. Oke. Atau mau di mana kita ngirimnya? Di WhatsApp grup aja ya? Boleh, Pak. WhatsApp grup. Ya. Ada tidak terlalu panas sih. Oke, baik. Kita tunggu selanjutnya tugas Anda di WhatsApp group, baik itu pendahuluan, visi misi, ataupun SWOT analisis. Oke, karena kita lanjut ke WhatsApp group, maka Zoom ini akan saya akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu 2 minggu lagi untuk pembahasan materi selanjutnya. Diskusi kita lanjutkan melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.